Kopi itu ambil. Di mana? Keliling kota. Udah kayak Cibimaro Kocan aja. Seluruh kota merupakan tempat damai. Cak. Itu kayaknya Shinchan deh. Itu Shinchan bukan Cibimaro Kocan. Lu kan pas kecil nonton radio, mana tahu bilang itu. Yang indah. Iya itu Shinchan. Sekarang ganti bajumu, hal yang menyenangkan hati. Enggak, mau Shinchan dulu apa Cibimaro Kocan dulu? Ya kan lu bilang kayak Cibimaro Kocan. Kita kan Hal yang ngebenerin. menyenangkan hati banyak sekali. Lu pas kecil nonton radio ya? Ngapain anjing radio ditonton? Dengerin TV nonton radio. Ada radio terus ditonton, tolol. Dengerin, nyalain dengerin. Tonton radionya. Ngedengerin koran gitu. Cewek lo nonton? Enggak. Kata cewek lo, konten kita jangan bawa-bawa agama. Ya. Gue juga sebenarnya kurang kalau lu udah apa? Udah ngomong, iya benar. Kalau menurut Al-Farabi itu, tapi nggak apa-apa kan ada sisi edukasinya harusnya. Tapi ya udahlah. Cewek Tugas lo tuh mendengar kan mendengar. Gitu. Tugas pembicara, Bicara. Tugas penulis menulis. iya. Tugas pembaca, Baca. nggak usah banyak protes. Udah punya Gue tugas kira tadi masing-masing. yang dibanting sama polisi yang di Smackdown kayak gue kira Ical. Kalau Ical langsung mati itu. Atau Emang kalau ada? gue ada dibanting Kenapa? lagi demo. Gak tau di mana, di Banten ya? Di Tangerang ya? Tahu Oh nggak? iya, tadi cewek gue ngasih lihat. Dia nanya ini Sultan bukan ya? Bukan. Dia kan Kalau angkatan gue Sultan. dibanting itu pasti langsung minta dipijitin Langsung Ubed. ke UGD. Enggak, Ubed juga nyerah. Langsung panggil Ubed, Ben. Gue Ubed juga dibanting. nyerah kayaknya. Bang ini udah nggak bisa sama gua bang. Enggak, maksud gue tuh apa ya? Ya nama juga hiburan. Apaan dibanting hiburan Smackdown dong? Enggak, maksud gue kan ada konten sekarang lagi rame viral. Wah viral bagi lu belum tentu viral bagi gua. Hmm. Gua aja nggak tahu. Tapi ya baik itu pihak polisian maupun Mahasiswa ya. mahasiswa ya masing-masing mungkin Punya ada kebenaran versi pembenarannya masing-masing. Cuma maksud gua tuh kan lagi pandemi ya. Ya kalau mau demo tuh jaga jarak gitu. Ya bener gak sih? Kalau Iya. mau Smackdown juga kan jaga jarak. Iya, pakai ilmu tenaga Pakai ilmu dalam. tenaga dalam. Itu makanya diajarin di bela diri ilmu tenaga dalam. Itu. Karena dia udah memprediksi bakal ada pandemi. Ada pandemi. Lu harus bisa menjatuhkan tanpa menyentuh. Betul. Kan rapatkan barisan kan nggak bisa dong. Kalau jadi harus ada konsep demo di era pandemi. Harus ada dong cara-caranya. Demonya Kemudian itu dari virtual. dari segi Bukan mahasiswa. rapatkan barisan tapi luruskan barisan. Enggak dong. Kayak rencang kanan gerak. Nah, minimal rencang kanan kayak. Kok rencang sih? Apa? Lencang. Emang rencang ya? Rencang kanan. Siap gerak. Rencang kanan gerak. Cek. Bukannya Tegak lencang. gerak. Lencang kanan ya? Gue mah rencang. Jepang kan L-nya jadi R. Rencang mah rencang. Balik lagi maksud gua tuh harus ada konsep. Bisa nggak sih demo Udah buntu tuh. Bagus. Mau ngelesnya udah buntu tuh, balik lagi. Pasti kayak gitu. Setiap pembicaraan dia tuh kalau udah mulai buntu, kita balik lagi. Bukan. Dialihkan. Kalau misalkan demo virtual kan nggak bisa dong. Demo via Zoom itu kira-kira kan? Iya, Atau via Google Meet. nggak bisa. Rapatkan Zoom. Soalnya nggak via Zoom aja, mic bisa dimatiin. Ah, Apalagi di Zoom. di Zoom. Bisa di-kick lu dari Zoom. Lagi orasi di-kick. Lo ngejolek siapa ini? Nggak boleh bawa-bawa agama, bawa-bawa politik ini Isan. Nggak bawa-bawa politik. Mic dimatiin tuh mic siapa itu? Mic vokalis. Nggak bisa gak sih? Jadi maksud gua tuh biar gak ada kejadian kayak tadi ya. Jadi demo tuh ya demo berjarak. Polisi yang ngehadang mahasiswa juga jaga jarak gitu. Gue mau jadi enak, jadi gak ada insiden gitu. Ya. Gue nyebut bang. Gila mau kesini? Ya, iya bisa.
Kenapa kita nggak live YouTube aja sih sekalian kan? Gak ada penontonnya. Ya nggak apa-apa. Emang penonton kita ada? Gak ada. Daripada lusa live YouTube. Canda juga kan satu lagu satu. Suara gue tuh jelek. Gak apa-apa. Nyanyi aja dulu. Lu kan Pakai motor gak lu bang, pakai motor lu. suara gue jelek tapi masih lu paksa nyanyi. Ini. Ya. Motor Isan enak. Motor Isan aja. Motor Isan tuh lebih halus. Tahu nggak ternyata motor gue tuh bensinnya kan bannya kempes dari pagi tuh. Oh, Ya udah, jangan pakai motor motor lu gua aja. Enggak, udah gue benerin Oh. lah. Haji, lo bisa ngebenerin ban kempes? Bisa lah. Apa sih yang nggak bisa sama manusia? Multitasking lo. Gua multi talent. Apa sih? Kunci motor lu. Di jaket. Ini kita matiin mode pesawat dulu ini. Ntar ada yang telepon. Saya pengemudi yang sanggup di Cina masih ada tidak bang? Bang Dani. Calvin nggak kesini? Hah? Udah tadi. Kenaka la 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 Ciputa Ciputra. Apa kabar flamboyan? Oh ya. Terposesi Nggak usah. Lagunya jelek. akan rindu. Lu support flamboyan karena ada adik lu doang kan? Enggak, gue suka lagu-lagunya. Nadanya aja salah mulu, liriknya ganti-ganti. Nggak bisa di Dengarkan rinduku nggak ada yang meyakini gua kalau gua emang suka lagu itu. untuk pulang ke rumah. Ku terposesi lagi jika kelabu. Pulanglah pulang bukan memanggil. Pulanglah pulang bukan memanggil. Pulanglah karena aku pulang kembali. Salah ya? Salah ya? Salah. Ngobrol apa tadi kalian? Apaan aja lah. Lo dong nanya gua, apa sih gua nanya lo terus? Lo cari tema. Kemarin kan gua interview lo. Gua bukan orang yang gampang nyari topik. Ya topik kan udah balik ke Jawa Timur aja. Topik siapa itu? Topik PA. Ya topik PA. Lo Siapa? nanya gua lah, tanya gua. Lo Lah, pengen bebas. buat ditanya dah. Iya, lo bebas tanya gua aja. Lo pengen tahu apa tentang gua? Banyak. Cuman gak layak buat didokumentasikan. Hah? Gua tuh mau deep talk sama lu. Apa nih? Jeep? Deep talk. TikTok? TikTok? Deep talk. Begitu. Bicara secara mendalam hati ke hati. Oh. Memahami semua hal yang lu jalani. Memahami semua hal yang gua jalani. Dan lu ngerasa punya sahabat nggak sih? Sahabat. Dari sekian banyak orang yang gue kenal, dari sekian banyak orang kenal tuh gue, tadi kan sahabat gue kurang dari 10 kalau itu. Sahabat emang nggak lebih dari satu. Emang lo bukan? Anjing nanya langsung cabut goblok. Seenaknya aja ngehindar dari kamera. Hello guys. Halo guys, udah di menit 9 dong. Oh, iya. Kalau udah di Corbuzier mah udah inti. Masalahnya kan kita bukan Deddy Corbuzier. Mbak Imo gimana sih kabarnya? Itu yang Baik-baik aja. Baik-baik aja. kena batunya juga dia. Halo gak ngikutin nggak? Udah tanya gua aja lah, gak usah ngomongin Mbak Imo atau polisi yang Nah itu jawabannya. gak usah Ngapain sih Mbak ngomongin Imo. orang?
yang milaraan ke bapak-bapak, jangan ngomongin mahasiswa yang di smackdown. Iya. Nggak usah membicarakan sikap seseorang Iya. karena mereka punya penilaian sendiri. Kita kan nggak tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kecuali lo ngomongin anggota DPR yang kena tipu 4 miliar baru itu lucu. Balik lagi ke Nyi Roro Kidul. Kata Nyi Roro Kidul tuh anjing jual-jual nama gue lagi bocah. Ngaku cucu gua. Mana ada cucu gua penipu. Si Obet bawa HP nggak ya? Mau beli rokok? Entar, lu habisin aja dulu rokok lo. Ntar kan dia kesini. Ntar gue beliin. Apa pertanyaan buat lu? Jangan ngomongin sahabat lah. Gue bingung kalau menilai teman-teman yang ada di sekitar gua. Ntar lo kena, si A kena, si B kena. Terus yang nonton gua anjing gue disebut gak? Karena gue nggak ngerasa punya. Apa yang ingin lu kan pada akhirnya kan ketika lo nyebut bahwa gue gak ngerasa punya sahabat, muncul pertanyaan dari gue, emang lo anggap gue apa? Gue gak mau ngejawab gitu, bodo amat gitu. Entah si Intan gitu, cewek lo itu emang gue selama ini selain you are hurt emang bukan sahabat kan gitu. Intan nanya, emak lo nanya, si Jul nanya gitu. Dosen lo nanya, semuanya klarifikasi. Semuanya pengen jadi sahabat ternyata. Nggak bercanda. Tapi jujur, gue gak punya sahabat, soalnya sahabat kan zaman Nabi. Iya, sama. Sahabat kan kopi. Kita kan tabiin ya. Sahabat kan sahabati. Apa yang lo ketahui dari gue? Buat Gue akan bingung. jawab apapun, kecuali masalah akidah. Gue tuh nggak tahu mau nanya apa. Karena hidup lu tuh nggak usah dipertanyakan. Lo tahu gak sih kata Suhokji bahwa penderitaan itu ketika tangga nada sudah tidak ada lagi. Emang tangga-tangga nada ya dia bilang ya. Tangga-tangga kehidupan kali. Kok tangga nada? Tangga pertanyaan. Tangga pertanyaan berarti. Lu tangga-tangga nada. Tangga- Dia Suhokji atau berpacu dalam melodi? Sampaikan pada ibuku. La 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 la. Gelisah. Dan gue mau nanya. Tapi lu harus jawab. Iya. Apa yang membuat lu tertarik pada Ibnu Sina? Nggak usah lah, itu mah terlalu serius ya. Gak usah. Kita bikin gak serius. Ibnu Sina kita bikin gak serius. Janganlah. Dia tuh serius tau, mikir terus lu bercandain. Ya, kan zaman Ibnu Sina belum ada serius. Serius kan udah bubar. Udah bubar. Yang ada Serina sekarang. Rocker juga. Manusia. Lo nanya apa? Munculkan satu pertanyaan, nanti kita kembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Gue tuh nggak tahu dan gue tuh Kalau lo itu jawab gak bisa, nanya gak bisa. iya. Karena gue tuh bukan orang yang komunikatif. Tapi itu komunikata. Gue tuh kadang bingung nanya apa ya. Gue nggak pandai berbahasa basi. Ya udah gak bisa, pertanyaan gak bisa basi. Lo mau enggak gitu. Gimana kalau kita diem aja selama 10 jam gini aja? Kita ya bisa Bang Imam pulang. Oh iya ya, Kita bisa Bang Imam bisa gak? bener juga lu. Dan lu cerita dah. Ya muncul. Lu punya cerita apa? Ya lo muncul yang lo pengen cerita tentang apa? Kan gue kemarin nanya ke lo cerita lo pasca lulus gitu. Lu berharap gua tanya itu juga nggak? Ya usah, lo cari hal yang lain. Oke. Sebelum lulus atau kan kemarin gue cerita pas pertama kali masuk kuliah. Lu sebelum S2 apa ngapain? Suka duka lu waktu S2 gitu loh. Nggak mau lah.
orang-orang tuh peduli nggak sih sama kisah hidup kita? Kalau peduli mah penonton gue banyak. Kan ternyata dari Tapi kan masalahnya peduli tapi tidak dilindungi. lo nyenggol lagi pemerintah. Enggak nyenggol pemerintah. Gara-gara datanya bocor gitu kan. Bocor sebelum ada peduli lindungi juga udah bocor data kita, lupa lu. Data boleh bocor asal jangan dana. Allah. Apa ya Dan ya? Apa? Itu bingung kalau nanya ke lu tuh. Takut lo ya gue jawab. Pertanyaannya Bukan. sedikit, jawabannya 2 jam. Bukan itu. Karena gue bingung aja mau nanya. Dan lu udah makan Dan? Alhamdulillah sudah, Pak Iksan. Oh, coba kita formal aja lah, formal aja. Iyalah. Dan ini apa kabar? Baik. Apa kesibukan sekarang? Kesibukan saya sekarang ya biasalah, pagi-pagi tidur sampai jam 4. Jam 4 saya berangkat ke Pamulan. Pagi-pagi tidur sampai jam 4. Ya, 4 pagi-pagi. apa nih? 4 subuh. Enggak, pagi-pagi itu kan saya ngopi kan sampai jam 3 tuh Bang ya. Dari jam Gak 3 usah kan pakai bang lah, emang gua tukang bakso. Mas. Apalagi mas, saya bukan Bro, orang Jawa. bro. Gak usah pakai bro, Nanti kayak versi. Apa dong? biasa Chan, aja Chan. sih. Ya Chan, gua tuh Halah. Itu bener dong. ya aktivitas gitu aja, ngopi, tidur, kemudian habis tidur itu ya tentunya mandi lah ya, habis mandi ke marginal, ngajar dulu ke Unpam, asistenin dosen gitu ya. Dia balik lagi ke marginal sampai jam 3 lagi terus begitu. Dan lu kan ngajar nih. Kenapa lu mau ngajar? Cing, pertanyaannya ini susah tuh dijawab. Gampang sih. Enggak, soalnya pertanyaannya itu kenapa? Coba Iya. kalau saya misalkan apa itu mengajar? Ya ngapain? Kemudian bagaimana itu mengajar? Itu Nggak gampang. usah. Lu nggak usah Kalau- ngatur pertanyaan gua dah. Oh gitu. Siap. Udah jawab aja, kenapa sih ribet? Pertanyaan mengapa mengajar? Ya karena Tuh ada orang tuh di belakang gua. ya Dia itu lagi nyimpen Mr. tas. Gilang. Dia Gini dong. uh, gilang kepala. Bet, beliin rokok buat Kak Ican. Gak usah, Bet. Ini namanya Gilang. Ya Gilang Ramadan. Rambut lu gilang. Nggak lurus. Itu galing. Garing. Itu gokil. Ini galing, lu bercanda lu galing. Itu garing. Galing. Itu cadel lu ya? Waktu Itu giring. galing. Giring. Apalagi pertanyaan tadi, mengapa mengajar? Pertama karena memang itu passion kali ya. Anjay. Passion saya tuh dari Lifestyle. lifestyle. Jadi Enggak, memang enggak. dulu saya pernah minta mengajar ke jurusan, ke prodi itu. Saya bilang ke salah satu senior lah ya, dan gak dikasih ngajar. Padahal sepengalaman saya itu kan keliling Indonesia untuk memberikan pencerahan kepada anak bangsa di forum-forum nasional. Kok kamu gak fokus dengerin saya? Kenapa? Fokus gue tuh. Fokus. Ya passion aja, mengajar passion. Karena lu ngerasa mampu. Bukan ngerasa mampu, gue tipikal orang yang kalau lagi ngopi diem. Tapi kalau di forum-forum tertentu, gue tuh kalau misalkan di kelas diem, ya di kelas tuh diem. Kelas bukan bagian untuk caper, kelas bukan bagian untuk bukan space untuk tampil gitu ya. Tapi kalau misalkan ada forum-forum khusus gitu, misalkan seminar, forum-forum diskusi, forum-forum gua sebagai pengajarnya gitu yang mempunyai waktu leluasa, ya gue bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran gua. Jadi kalau kalau di kelas biasanya presentasi 10-20 menit gitu ya. Bagi gua gak cukup untuk menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran gua gitu. Oh, berarti lu orang yang Ya makanya kan gua kalau misalkan di forum-forum gue lagi nanggepin dipotong, malas gue. oh ya udah. Udah lah, kita nggak usah ngobrol. Kita Gue baperan tau. rewind aja rewind. Muka gue udah bete. Terus gimana? Kenapa Bang? Kenapa kan? Berarti lu gemar menyampaikan gagasan orangnya.
Ya, jadi di forum ngopi itu kan dia mikir. Ya gini, dulu pernah ini, Gua kalau pernah ngopi minum sih, nggak diem. tahun 2016-an ya. Tuh nggak ditanggapin. Udah lah. Iya, iya di meja kopi kan kita banyak diam. Kalau kita kan ngobrol kalau ada kamera aja, baru ngobrol kan. Itu juga dipaksa Itu juga dipaksa. oleh Kalau ini dimatiin, nggak diem lagi kita tuh. enggak. Introvert kita itu sebenarnya, tertutup, eksklusif. Misalkan begini, dulu saya pulang ke pesantren. Ya. Pulang ke pesantren waktu tahun 2014-2015, waktu itu tuh masih kuliah S1. Gue waktu sholat kan, bahkan di waktu sholat tuh gue mendapatkan sebuah inspirasi. Jadi sholat itu kan pikiran sukanya kemana-mana ya, suka mikirin hutang gitu ya, suka mikirin kosan dan lain sebagainya lah gitu, waktu sholat itu. Nggak khusyuk. Ya itu kan tabiat dari manusia sebenarnya itu, Iya. makanya kan dituntut untuk khusyuk. Tapi entah kenapa waktu sholat waktu itu gue ujung-ujung pikiran gue tuh ini set, gue akan ditarik ke alam atas, Alam. ke alam yang kosong. Gue kosong waktu itu. Kalau ke alam sutra ke BSD berarti. Gak lucu, Ya kenapa ketawa? formalitas. Anjir kayak judikal lo formalitas. Formalitas. Nggak usah dinyanyiin Bang Ipul. Lanjut. Nah, waktu itu tuh aku memikirkan sesuatu hal yang prinsip yang menyangkut dengan akidah, menyangkut dengan kepercayaan lah ya. Ya. Akhirnya waktu itu saya nggak pulang dulu, saya ceritakan ke kiai saya, ke Ajengan Agus Ramdhani. Dia intinya sih ini gue gak bakalan paparin ya tentang apa itu, Iya. karena bakal panjang lebar. Akhirnya gue ceritain ke Kang Agus Ramdhani. Saya diskusi sama beliau itu dari jam 10 malam. Dia bawa kitab bahasa Arab banyak banget. Tahu gak? Gua diskusi sama beliau. Dia kan tipe orang yang di pesantren kan istilah diskusi ya, kalau ngobrol sama warga paling. Kalau sama santri ya udah di forum-forum kelas aja. Tapi waktu itu memang aku minta waktu dia dari jam 10 pagi sampai jam 4 subuh. Kepotong sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kemudian setelah tahrim ya, yang Tahrim apa? tahrim Tahrim apa? yang sebelum subuh ada yang as-salat. Iya. Yang aki-aki itu, yang aki-aki suka ngebangunin lah ya, tapi pakai bahasa Arab gitu. Tarhim apa tahrim gitu? Tahrim. Tahrim. Tarhim. Pokoknya itulah antara dua itu, gue lupa lagi. Malah searching juga. Balik lagi ke cerita sama Kang Agus. Akhirnya diingetin sama istri beliau, Teh Ani. Katanya kok sampai lupa waktu diskusi itu katanya kan. Nah udah gitu beres, akhirnya diskusi dan di situ juga nggak ada jawaban, sebenarnya cuma diskusi aja, diskusi. Akhirnya gue balik ke Ciputat, gue diskusi sama kalau diskusi ini dari habis Isya kalau nggak salah sampai subuh. Gua Ubed, akhirnya siapa lagi? Gue Ubed, Muflih, Sahrul, kemudian dari Ibmar. Gue utarakan pemikiran gue di situ. Mereka nggak ada yang paham dengan cerita gue, nggak ada yang paham. Gue ini begini caranya itu. Dan sebagainya. Singkat cerita tuh waktu itu ya gue bilang bahwa cara berpikir gue itu bahaya, karena bagaimanapun ide ini nyeleneh dan mengarah kalau orang nggak memahami ya. Karena ini sensitif isunya, menyangkut Tuhan ya, menyangkut Allah. Makanya kata gue jangan ditulis. Nah, Ibar pada akhirnya jadi bikin tulisan ya. Ibar bikin tulisan di Kureta waktu itu. Wah itu ramai di Kureta waktu itu. Jadi Ibar itu bikin tulisan ruang adalah Tuhan yang sebenarnya. Wah itu ramai. Dibantah sama orang, dibantah lagi sampai banyak tulisan. Yang itu pada akhirnya jadi bukunya Ibar. Bukunya Ibar yang pertama ya, Tuhan dan Ruang. Ibar pada akhirnya bikin buku itu, viral buku itu. Dibedah di mana di Ciputat dan ramai yang datang itu. Kok Bapak sulap? Lanjut. Nah artinya memang resiko dari banyak diam. Jadi banyak diam waktu di warung kopi di mana tuh bukan dalam artian nggak mau diajak ngobrol, tapi memang di warung kopi banyak diam tuh ya itu
Lu sedang berpikir. Yes, gue lagi berenung, gue lagi memikirkan sesuatu. Terkadang memang diam juga memang karena lagi ada masalah gitu yang sedang dipikirkan. Tapi kebanyakan juga ketika gak ada masalah ya gue memikirkan sesuatu. Nah gue tuh ngerinya itu setiap apa yang gue pikirkan tuh ada semacam dampak gitu ya. Nah, ibar kalau ya ngeri lah ya waktu itu ya sampai viral dia itu. Ya, dia mencoba untuk bikin tulisan. Untungnya itu pertikaian yang ditimbulkan adalah pertikaian akademik, nggak sampai ke tindakan lah ya. Gue ngeri ada yang kafir gitu kira-kira. Kan ngundang banser waktu itu Gitu ya. yang di intermezzo. Ada konser juga. Nah itu awalnya dari kenakalan pikiran gue. Gitu. Pada akhirnya gue sendiri aja gak berani untuk menuliskan ide gue waktu itu. Cuma karena Igmar masih fresh gitu ya, masih kenakalannya, nakal tanda petik akademiknya masih Kejenakaan pikiran kali ya. Jenaka, bukan kenapa sih, lebih ke jenaka aja pikirannya. Ya keliaran pikirannya gitu. Jadi ada tantangan, ada adrenalin lah dia ingin ngetes ombak. Akhirnya itu sama dia. Itu kalau misalkan kenapa lo suka ngajar? Karena gue suka mikir gitu. Ya, suka mikir juga bukan ya maksudnya dalam artian bahwa Bukan mikir jorok gitu. bukan mikir jorok. Tapi gue ingin menyampaikan sesuatu yang hasil gue pikir. Nah, itu kan Hasil jarang. gagasannya gitu. Orang yang mau dengerin pikiran kita kan jarang. Maksud gue tuh kan kebanyakan dari kita ketika nongkrong itu kan tok hanya membahas gue habis ngapain, gue punya pengalaman apa, dan itu kejadian-kejadian semua. Bukan yang obrolan ide gitu. Kan obrolan itu kan bisa obrolan tentang orang, ngegibah gitu ya, tentang diri kita. Gue lagi ada masalah atau gue habis dapat A, dapat B. Tapi maksud gue tuh ngapain sih ngobrolnya gituan gitu. Bagi gue kalau gue emang pernah, terkecuali memang benar udah berat lah ya, pengen curhat udah berat baru ngomong gitu. Tapi kalau misalkan nggak terlalu penting-penting banget, nggak penting untuk diceritakan. Apa yang Gitu, nggak penting untuk diceritakan. Karena memang ya akhirnya gitu, akhirnya ya lo gue di email tentu tahu itu kan bahwa gue jarang Chan habis ngapain gitu lo apaan sih gitu lo itu kan lo atau Chan gimana kerjaan lo sekarang gitu gimana happy apa enggak habis ngapain aja tadi gitu. Jadi termasuk kan kita jarang ngobrol masalah isu-isu terupdate ya. Adapun tadi kan masalah mahasiswa dibanting itu kan ya intermezzo aja. Tapi maksud gua tuh dalam udah sampai pada titik di mana kalau ngobrol tuh ayo ngobrol yang konseptual, ngobrol yang bukan lagi hal yang sudah terjadi. Tetapi apa yang ada di pikiran dan apa itu yang kebaruannya apa. Makanya memang orang pada takut, kayak Ubed takut kalau misalkan nggak punya bahan ketemu tuh harus baca dulu gitu kan dan sebagainya. Teman-teman kan begitu cara pada akhirnya kan. Gilang misalkan kalau nggak ada wacana apa-apa nggak mungkin ngontak. Tapi kalau di pikirannya itu udah ada ide baru ngontak. Tung di mana? Gue pengen ngobrol. Pada akhirnya kan ngobrol masalah tesis dia. Jadi ada juga pada akhirnya jadi enggan gitu. Karena bagaimanapun, padahal ekspektasi mereka gitu kan. Datang itu buat ngobrol hanya bang gue tuh habis ini, bang gue harus itu, gue pengen A, pengen gue B. Tapi kebanyakan kan harapan dari teman-teman itu nggak terwujud sebenarnya. Makanya gue habis ngisi materi NBP 8 jam. Nomor HP gue dikasih ke mereka. Habis itu mereka ngontak gue, bang izin nanti kita ngobrol. Gue belum puas dengan forum 8 jam itu. Ya udah ngopi, habis ngopi gak ngomongin NBP. Gitu. Udah diem aja, ngopi aja gitu. Kayak gitu. Nah maksud gue tuh tadi balik lagi pertanyaan bahwa kenapa ngajar? Karena itu kesempatan gue untuk mentransformasikan ide yang ada di pikiran gue. Gitu Cak. Bingung kan? Pin pertanyaannya? Gampang sih. Apa? Tapi kan kalau tadi kan kata lu tuh mengajar karena lu butuh wadah atau forum untuk menyampaikan gagasan. Kemudian kenapa akhirnya kalau gua kan bukan lu ya. Iya benar kan? Gua kan bukan lu. Apakah jadi nggak fair ketika memang
ada orang datang terus dia mau cerita aja gitu loh, apa sih yang udah gue jalani misalnya, meskipun bagi lu itu bukan hal berat yang harus diceritakan, tapi kan kadang orang datang bukan cuma mau ngobrolin gagasan sama lu. Kita ke warung kopi misalkan, gue nggak mau jadi forum serius gitu misalkan warung kopi, tapi lu menolak itu jadi egois nggak sih menurut lu ya? Jadi egois nggak sih buat lu? Justru ya titik itu pilihannya ngopi, pada akhirnya ngopi ayo. Gue gak pernah nolak teman-teman yang mau ngopi, you know lah ya, ada ujung-ujung ngontak siapa gue terima dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kalau nggak ada obrolan yang bersifat konseptual itu kira-kira diam aja gitu. Adapun maksud gue gak mau pura-pura gitu loh, gimana kabar, aktivitas apa, itu kan kepura-puraan gue hanya untuk menghangatkan suasana. Untungnya ada peran pupu gitu. Biasa kan di situ peran pupu. Kenapa gua harus ada pupu, ada ube gitu kan. Supaya ini ngobrol urusan bumi ya sama mereka lah gitu kira-kira kan. Makhluk bumi ya ketemu dengan makhluk bumi gitu kira-kira. Lo makhluk mana? Ya, gua lagi mencoba untuk mi'raj gitu. Mi'raj naik ke alam malakut gitu. Alam ide, alam pikiran. Aku kayak kemarin kan, Bang, gue pengen ketemu. Ayo ketemu. Itu kan silih berganti orang. Makanya gue udah pernah bilang, gue suka bingung ketika ada orang baru pengen ketemu gue dan gue gak bisa nolak. Ya tadi ekspektasi mereka pengen ngobrol A, B, C dan sebagainya. Jadinya Karena mungkin aja gue enggak. Karena mungkin lu tahu orang yang mau ketemu itu butuh gagasan lu. pada akhirnya di ujung selalu gue nyisipin apa aktivitasmu. Ya. Itu kan pertanyaan basa-basi kan? Bukan, akhirnya setelah gue pertanyaan basa-basi, Iya. gue kan identifikasi. Oh, pada akhirnya mungkin yang patut gue ucapkan kepada dia, motivasi supaya dia cepat lulus gitu. Jangan terlalu keasikan di dunia organisasi. Itu kan pada akhirnya. Kayak semalam gue ketemu sama dua komisariat lah ya. Ada di Rosa. Bisa dibahas, nggak ada yang ngerti. Enggak. Sama dua orang. Ada sama dua orang. Orang baru, dua-duanya orang baru. Semalam. Iya. Dan yang lu bicarakan gagasan. Pada akhirnya gue tanya, lo semester berapa? Semester 7 bang. Semester 9. Apa garapan? Gue basicnya di lugawi, di kebahasaan itu. Udah ada ide belum? Belum. Coba kalau misalkan idenya ini, gue kasih idenya. Coba bahas ini apa puisinya Ibnu Sina katanya. Ya dalam pikiran gue kan input pengetahuan tentang Ibnu Sina. Terkecuali kalau gak ada ide, gue layanin. Tapi kalau lo gak ada ide, ya gue insight tentang Ibnu Sina. Ya gue arahin, bukannya gue arahin kepada hal-hal yang itu dunia gue. Jadi kalau gue ditarik sama dunia mereka, malas gitu. Tapi ya pada akhirnya egois. Tapi mudah-mudahan itu bagus gitu maksud gue. Kenapa garuk-garuk? Gue takut salah cara berpikirnya. Kan tadi lo egois gitu. Iya. Egois menarik cara berpikir mereka ke kalau gue. gua mikirnya versi gua ya, ketika lu emang maunya ketemu gagasan terlalu pertemuannya akhirnya terlalu kaku. Dan terkadang kayak misalkan kamu nongkrong tapi gue nggak mau ngomong serius gitu. Ya, diam, pada akhirnya diam. Ya itu karena lu nggak mau merespon kan. Iya. Ya, pada akhirnya maksud gue punya cara ya gue panggil teman-teman yang lain. Panggil Ubed, panggil Pupu, panggil Mama, panggil siapa, ya udah ngobrol. Tapi gue pasif, gue bawa gitar gitu kan, bergitar-gitaran, lo pada ngobrol gitu. Lu jangan mundur-mundur mulu. Kayak gitu. Nggak ngerti blocking nih orang nih. Mundur-mundur mulu. Gantung aku juga ya. Udahlah. Enggak, berarti kita harus ngobrol gagasan kalau sama. Nah itu yang men-trigger gue bingung nanya ke lu karena lu tuh harus based on gagasan. Ada fasilitas ini. Ketika di kamera, gue nanya ke lu hal-hal yang remeh-temeh dong. Iya. Chan, gimana kalau di surga nanti lu? Cuman kan akhirnya lu menanggapi dengan gagasan. Lu nyadar nggak sih kayak misalkan gue cerita pengalaman hidup apa yang gue rasain, lu narik ke menurut tokoh ini. Padahal pada akhirnya lu mencari ruang di antara obrolan itu untuk mengeluarkan gagasan.
Iya, iya. Tapi ya kalau bagi gue ya itu Dani. Oh, gue Setidaknya gue bangga lu jadi diri sendiri gitu loh. Iya, iya. Gue nongkrong di salah satu kafe. Ya, Kafe. kafe. Lu orang Sunda ya? Dengerin dulu. Nah, gue dipanggil kan sama salah satu teman gue di alumni pasca sarjana. Kang, di mana? Ngopi dong katanya. Datang gue kan. Gue tanya, jadi cuma nostalgia aja, nostalgia kelulusan gitu kira-kira kan, perjuangan sebelum lulus. Cuma gitu-gitu doang. Datang gurunya, datang orang tua ya, udah sepuh. Dia masuk Usuludin, katanya tahun 2003. Berarti kan selisih sama kita berapa? Kita 2009, 7 tahun kan? 2003 kita 2009, 6 tahun lah ya. Gue udah ngomong 6, 7 ya. Kata teman gue tuh ini guru dia. Guru fikih, guru usul fikih, pokoknya guru ngaji lah ya. Dia sampai cium tangan. Ya gue kan bang-bang aja, karena yang relasi guru kan teman gue sama si orang itu. Akhirnya gue kan bawa buku Ibnu Sina ya. Wah, ini bagus nih buku. Berbicara banyak hal lah dia. Ternyata apa coba? Tentang kopi. Ternyata ketika gue ngomong masalah bahwa Ibnu Sina itu bukan hanya filosof, tetapi dia seorang ahli tafsir. Dan dia punya tafsir yang disebut dengan tafsir al-ikhlas tentang konsep tauhid. Dia langsung terperangah. Wow gitu. Wow. Apa coba Chan? Di tas dia anak tafsir hadis. Dia anak tafsir hadis semester 3 di Usuludin. Tadi ada jenglot ngeliat nggak lu? Tapi gak berkuku. udah digunting. Terus nggak apa-apa ya gue ngerespon sambil bercanda kan. Gak apa-apa. Ya ini gue nggak apa lu nggak suka, ya udah kita. Suka San. Ya jangan suka sama gue dong, baper nih gue. Yeah. Terus ternyata kata dia itu tahu gak teh? Nggak Di tahu. tas gua itu ada kitab yang lo sebut katanya. Terus Dibuka sama dia. Ya kata gua nih ketemu, oh udah ngobrol tuh dia datang jam 8 atau jam 9 malam ya. Selesai jam 4. karena kalian satu Nyambung. frekuensi. Satu frekuensi. Oh kita berbicara banyak hal di situ tentang Ibnu Sina. Maksud gua pada akhirnya tidak setiap orang yang di meja kopi itu juga tidak satu frekuensi tadi gitu ya. Iya. Bahkan alam semesta juga menghadirkan ya, kalau kata dengkul ketemu dengkul, pikiran ketemu pikiran itu kira-kira kan, batu ketemu batu. Tapi kita dengkul ketemu pikiran. Gua dengkulnya, lu pikirannya. Gimana? Gue mau bilang gitu kali. Ngaku bangsat. Tapi gue ingin menjadikan dengkul itu sebagai pikiran itu. Susah. Udah kena pola pikirnya dan Itu gue nggak anti terhadap obrolan yang remeh-temeh. Cuma maksud gue tuh ada orangnya gitu. Ya gue panggil temen ada Ubed sebisa kan udah naik kasta nih. Ubed udah jangan lagi ngomongin masalah benda-benda bumi. Ya Ubed panggil pasukan Ubed di bawahnya untuk ngomongin benda-benda bumi. untuk ngomongin hal-hal yang bersifat duniawiah. Gitu. Egois. Dan lu menyadari itu. Gue nyadar. Bahkan gue Tapi gini, Dan. waktu itu gue berantem Enggak. sama Ubed. Ya udah, itu urusan lu sama Ubed. Pertanyaan gue adalah, lu kan basicnya IPA. Apakah Gue itu yang IPA. kemudian mempengaruhi pola pikir lu yang kaku? Kan kaku bagi gue itu. Lu menolak hal-hal yang menurut lu anjing ini duniawiah. Gue ya itu bisa ditarik dari horizon waktu kecil ya. Iya, itu menurut, karena kan kalau yang kita tahu anak IPA tuh eksak banget kan gitu. Kaku lah gitu. Gue coba begini aja gue gini ya. Gue masuk aliyah, gak ada pengetahuan tentang aliyah. Gue masuk pesantren, gak ada pengetahuan tentang pesantren. Termasuk gue masuk IPA, gue gak punya pengetahuan tentang IPA. Iya. Gue tuh gak tahu kimia, gak tahu fisika, gak tahu matematika, gak tahu hal-hal yang menyangkut dengan eksak tadi. Ya cuma maksud gue tuh itu bukan pilihan rasional di IPA tuh. Jadi gak bisa menjustifikasi bahwa karena gue anak IPA, gue kaku dan sebagainya. Justru gue Representasi. IPA tuh karena memang identitasnya aja masuk ke IPA. Bahkan jiwa gue gak tahu IPA, IPS atau bahasa. Tapi maksud gue kebetulan aja gue masuk di situ dan gue gak tahu apa itu. Tapi kan pas lu kebetulan masuk sana kan mempengaruhi proses berpikir. Justru anak IPA yang berantem sama anak IPS itu gue. Karena
Karena memang jiwa gue bukan jiwa IPA. Kalau anak IPA makan dibully juga diem. Anak IPA dibully diem. Rata-rata ya, nggak generalisasi tapi rata-rata. Tapi gue basket gitu ya. Waktu basket di Alia gitu. Anak IPA sekelas, cowoknya cuma 4 atau 5 gitu ya. 4 yang sisanya itu selain gue diem aja. Anak IPS 2 kelas rata-rata cowoknya banyak, gue tantang semuanya. Ya kalau misalkan teman-teman gue masih ingat lah gitu, kejadian besar itu tawuran 1 orang lawan 2 kelas. Gue kalah, ya kalah gitu. Kalau itu kayaknya lebih ke mental ya. Iya pada akhirnya maksud gua tuh ini enggak ada hubungannya dengan IPA IPS. Enggak, maksud gua kalau tadi kan lu lebih ke lu orang yang maksud gua apa ya, lu mau itu IPA atau IPS ketika lu merasa harga diri lu diinjak lu ngamuk itu kan bawaan apa ya, mental gitu kan, apa bawaannya perasaan lu gitu. Gua nggak suka diginiin misalkan kayak gitu. Cuman kan ini lebih ke kalau yang tadi itu kayak pola pikir ketika misalkan di IPA lu belajar yang teori-teori itu kan membentuk akhirnya ini lu Cara berpikir. ya cara berpikir. Enggak, kemudian gua masuk IPA enggak mempengaruhi pola pikir gua. Enggak ada. Ya. Kenapa kemudian lu nggak mau gitu, misalkan gua mau ketemu hanya untuk berbagi gagasan gitu. Gua ngedengerin doang. Kalau ngedengerin ya nanggepin tar dulu gitu. Gue jadi pada akhirnya di warung kopi gue jadi pendengar. Mana ada Ubed misalkan ya, gue kalau di warung kopi orang cerita gue pendengar yang baik. Cuma gue nanggepin seseorang ini idenya bagus enggak dan sebagainya. Cuma kalau jadi pendengar gue pendengar yang baik. Mana ada gue yang ketika pengen curhat sama gue enggak bilang enggak itu. Gue pasti iyain semuanya. Ada gue. Iya. Cuman kan lu hanya menjadi pendengar. Yes. Baik pendengar. Dan lu mau mencari ruang untuk memberi gagasan kan? Pada akhirnya gue cari celah. Enggak semuanya gue respon. Cuma gue dari sekian banyak cerita dia, gue ngambil nih, oh ternyata yang perlu gue respon tuh di sini nih. Yang paling fundament, yang paling basic gitu kira-kira dari apa yang dia cerita itu di sini. Gue cerita banyak, panjang, lebar, muter ke sana kemari gitu kan. Gue itu bang. Kan bagi gue kan yang ini gak penting anjing, yang ini gak kan gue seleksi di situ obrolannya itu. Ketika udah ngomong diobrolin gue tuh ini nggak penting. salah satunya contohnya ya kan begitu kan ya, banyak gue begitu tapi ya. ngomong gitu. Gue ngomong Kalau misalkan gue ngerasa itu penting, enggak, pada akhirnya gue ngomong itu karena kemarin ya di sini gue obrolin itu 3 hari kemudian itu. 3 hari kemudian setelah memang semuanya itu. Jadi lu memfilter dulu mana yang menurut lu penting, Ya. mana yang harus diberesin, mana Ya. yang udahlah itu mah ntar juga beres sendiri gitu. Ya, Betul. Dapat 1 juta dong gua. Jawaban gua betul kan? Tapi nggak gini Dan. apa Yang bikin gua aneh, karena kan gua juga sebenarnya agak kaget tadi karena kita kan selama nongkrong emang kita saling diam. Gue yang nggak bisa basa-basi, lu yang nggak suka basa-basi. ya Sama-sama. sama gue tidak coba bahasa Dan kita nggak pernah melempar gagasan misalkan. Iya. Kadang kalaupun lu punya gagasan, gue ngedengerin aja. Iya. Dengan ketololan gue ngedengerin. kayak semalam kan Gak usah. lagi satahat gue kan kasih ide gagasan Masih contoh mulu lu. Heran gue. Kayak lagi belajar bahasa lu ada contohnya buat grammar. ya udah Nah, ngapain terus? dilebarin lagi Anjing tadi gue mau ngomong apa ya? kenapa Nah, yang gue tahu misalkan sebelum tadi lu berbicara ya, berapa menit yang lalu misalkan. Dan itu kan orangnya humoris. gua Iya. Dan itu bikin gue sayang. Nah, malah ditembak. Enggak. Tar dulu anjing. Nah, gimana caranya lu? Karena kan bagi gue ketika lu ngomongin gagasan dari mana sih lu bisa dapat kelucuan gitu? Ide-ide yang aneh gitu. Padahal kalau dari penjelasan lu tadi, lu tuh kalau diem tuh enggak. Kalau gue kan lu tahu, kalau gue diem ngeliat Twitter nyari yang lucu-lucu misalkan. Kalau enggak ngebayangin yang lucu-lucu gitu, bukan yang nakal-nakal ya, yang lucu-lucu misalkan. Jadi imajinasi gue tuh imajinasi, anjing kalau kayak gini lucu, kalau kayak gitu. Kalau lu kan mikir tuh. Nah, lu menemukan kelucuannya di mana? tapi Kenapa lu bisa kalau gue nge-blending? lagi ngobrol suka ngelempar jok-jok yang lucu nih. Siapa? Gua Iya. Nah, maksud gua dari mana lu bisa mendapatkan itu gitu. Dan lu membranding diri lu tuh kayak
kenapa kemudian orang apa ya, gue bisa dengan seksama mendengarkan lo gitu, karena kadang dari obrolan itu nggak serius terus lu tiba-tiba nyeletuk hal yang lucu misalkan. Nah itu gimana Gini. cara dapatnya? Ah, terbalik lagi tadi ya, gue ingin sampaikan begini bahwa gue ingin klarifikasi, gue masuk IPA gak ada hubungannya dengan kejiwaan Ya gue. itu kan udah Udah clear. siapa yang ngomongin jiwa lu? Pola pikir Dia kan? pola pikir, Lu kejiwaan, mulu. mentalitas. Aduh, Ibnu Sina. Dan terkait pertanyaan barusan tuh, pengetahuan dasar tuh kan kita terima lah ya. Gue dapat pengetahuan A, pengetahuan B, pengetahuan C. Kalau lo mungkin dapat pengetahuan tuh udah selesai. Ya, Ya. Tapi gue selalu mengandaikan gue di posisi itu. di posisi gua. Enggak di posisi pengetahuan itu. Misalkan Ah. kalau basic gue Islamic Studies, pesantren, aliyah gitu kira-kira. Kan LKS itu ada fikih. LKS itu ada, contoh gini aja, fikih lah ya, masalah fikih. Belajar di pesantren, masalah fikih itu udah selesai aja, ngikutin aja. Disebut taklid enggak, karena kita diajarin Iya. dari Sapinah, dari takrib, dari Fathul Qorib, gitu ya, Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Nggak tahu Fathul Mu'in itu kitab fikih atau bukan? Aduh, saya lupa. Nanya ke saya lagi. Saya mondok aja nggak dapat apa-apa. Ini salah satu kasus. Kata guru diajarin di Sapinah. Ya. Jika ada anjing, ya, bla 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 menyentuh tangan gitu ya, atau tempat apapun, itu harus disertu. Disertu tuh dicuci dengan air 7 kali, kemudian dengan tanah sekali, baru itu bisa suci kembali. Ya. Kalau santri normal itu udah terima, gitu. Tapi gak tau gue gak normal kayak santri itu. Singkat cerita itu ada kejadian pagi-pagi gitu ya, waktu udah habis sholat subuh kan mulai terang tuh, ya, Iya. mulai terang. Mulai terbit fajar. Terbit fajar. Jadi si lantai putih, keramiknya putih, ternyata ada bekas anjing. Kan lantainya tuh lega ya, luas. Itu santri diperintah oleh salah satu ustadz, ya, bukan pimpinan, salah satu ustadz ya. Atau pokoknya mereka tuh gotong royong ngambil air semuanya. 7 kali itu kan, gue liatin aja kan, gue mikir kan, gue gak ngebantuin, tapi gue di situ tuh ngelamun. Gitu kan, pengetahuan gue. Kebetulan daya ingat gue terhadap sesuatu hal biasanya agak kuat gitu ya. Dobit gue tuh. Goblin. Dobit. Oh, dobit. Dobit itu kuat ingatan. Apalagi dendam. Bangga gitu. Terus Nah, ketika mereka lagi bekerja membersihkan lantai, Ya. gue langsung nyeleneh. Ada guru yang lagi mantau itu. Lagi mantau guru tuh. Gue samperin gurunya. Emang harus dicuci 7 kali ya plus tanah? Dia langsung ini respect. Kayak yang nggak ngaji aja kan. Saya ngaji, kan gue ngaji, kan gue lagi pesantren gitu kira-kira. iya. Kan gua bukan orang kampung yang datang ke pesantren tiba-tiba. Gue ngaji kata gue kan. Terus ya udah kalau ngaji mah emang harus begini. Gue kan langsung bikin dalam pikiran gue bikin simulasi gitu, langsung bekerja aja simulasi pikiran gue tuh. Jika dari Sapinah kata gue, kalau nggak salah yang harus dicuci 7 kali dengan air dan 1 kali dengan tanah itu al-ina, kata gue tuh. Al-ina itu apa artinya? Terjemahannya wadah itu gue lempar balik kata gue. Wadah itu seperti apa? Seperti mangkok, piring, panci gitu kira-kira. Ya hal-hal yang berkaitan dengan perkakas dapur lah ya gitu kira-kira. Clear, sepakat kita kata gue kan. Gue pengen ngakak aja kan, kena nih dia kan gitu lah. Kebetulan asatidah itu seumuran lah, nggak jauh dari gue gitu. Beda berapa tahun ke atas. Nah udah gitu tuh, gue lempar balik dong pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah lantai itu al-ina? Kata dia bukan. Cocok kata gue kan. gue pertanyaan apa? Awal gue serius, tapi gue dengan pembawaan yang pengen ketawa gitu loh, pengen ketawa itu. Nah jika lantai itu menurutmu bukan al-ina, kenapa harus 7 kali?
Udah cukup diepel sekali beres kata gue kan. Ribut gue di situ. Padahal gue mah pengen bercanda aja ya. Artinya mengasah logiknya. Gak percaya dia. Ya. Emang bener Al-Ina doang katanya kan. Gue ambil ke atas kitab gue yang udah dicoret-coret, gue buka itu bab tentang toharoh. Itu kira-kira kan. Nah, bener kata gue kan. Gue bener sebagainya. Sampai turunlah Ustadz pimpinan, istrinya pimpinan TAI. Kata TAI, ayah naon lah ribut, isuk-isuk kan. Yang lain pada celongo aja sambil bawa air gitu kira-kira. Akhirnya dipisahin sama TAI. Akhirnya kata TAI itu, ya nggak apa-apa Dan, katanya. Ini bukan Al-Ina nggak apa-apa, tapi kita kiaskan aja, katakan gitu. Kita analogikan aja ini sebagai Al-Ina gitu. Dan juga kita menggunakan prinsip waro, prinsip kehati-hatian, karena Syafi'iyah kan itu. Syafi'iyah itu kan kalau nggak ketemu di hukumnya udahlah pakai prinsip kemaslahatan, prinsip kewaroan itu kan, keapikan. Nah salah satu soal itu gue liar pikirannya, gue mikir tapi liar gitu. Ada cerita zaman Nabi Muhammad, gue selalu mengandaikan Nabi Muhammad dapat wahyu pertama gimana sih kalau gue di posisi itu gitu. Jadi gue kalau insight pengetahuan apapun itu, gue selalu mengandaikan gue dalam posisi A. Contoh begini aja, gue beberapa kali ribut di kelasan, baik itu di magister ataupun di doktoral. Kemarin di doktoral juga begitu. Ada hadis tentang lalat. Ya. Nah, gitu. Ketika lalat datang jatuh ke air gitu ya, kata Nabi katanya kan, maka celupkanlah keduanya, kedua sayapnya. Karena salah satu sayapnya mengandung racun, salah satunya mengandung penawar. Gue kan langsung simulasi pikiran gue tuh. Gue langsung nanya, maaf kata gue tuh ke pembakalah tuh. Itu kenapa Nabi nyuruh dicelupin? Kenapa itu lalat gak diselamatin? Kata gue kan. Harusnya anjing aja yang kehausan dikasih air, itu pelacur masuk surga. Nah ini kenapa lalat dicelupin? Gitu. Karena mata kuliahnya itu understanding hadis kan, gitu. Cara memahami hadis. Gue gak tahu ya, gak sampai tahrij gitu, gak sampai menelusuri ini hadis hasan, dhaif atau sahih, gue gak tahu gitu kan. Tapi itu kan masyhur di kita kan hadis itu tuh. Tapi pertanyaan gue, kenapa harus dicelupin? Kenapa gak diselamatin gitu kira-kira kan? Diangkat gitu loh. Itu kan yang lain ada yang ketawa, tapi presentator ya pasti gedek gitu kan. Iya. Apalagi yang pertanyaan lu receh banget itu kira-kira. Kan gak penting sebenarnya kan, gue nanya gitu. Tapi gue pengen tanya aja, kenapa dicelup? Nah, jika pun benar dicelupin, kata gue kan, maka celupkanlah ya kan. Kan itu hadis sampai dicelupkan aja. Setelah dicelupkan, Nabi gak nyuruh minum kok, kata gue kan. Kan gitu kan. Iya udah buang juga boleh. Buang juga boleh gitu kan. Kata dia tuh. Terus buat apa itu Nabi ngomong gitu? Ya mungkin iseng, kata gue kan. Jadi dari satu hadis aja memunculkan dua kenakalan kan. Dua kenakalan berpikir. Pertama, kenapa dicelupkan? Ya barangkali ketika lalat itu diselamatkan, kita masuk surga. Ya, jangankan lalat lah. Kita dengar ceritanya Nabi Sulaiman ketika mau nginjek semut tuh gitu kan. Gitu dong, gitu kan. Sudah aja semut. Itu semut kartun anjing, bawa trompet. Jadi pas Nabi kenapa tuh main Jerry ya? Pas Nabi Sulaiman mau nginjek itu stop. Berdebatan. Tar dulu Nabi Sulaiman. Ya, kenapa? Pasukan lu ada di bawah. Ayo semuanya masuk ke liang gitu kan, ke lubang gitu. Kan gue mengimajinasikan semut aja Nabi Sulaiman gak berani nginjek. Artinya kan masih ngejaga nyawanya semut. Nah, lalat dicelupin. Emang Oreo? Emang teh? Bukan. Gue percaya ya, terhadap hadis bahwa itu sumber hukum. Kedua, Al-Quran, hadis, kemudian kias, ijma lah, itu standar. Cuma maksud gue masih memberikan ruang untuk bertanya. Bukan pada substansi, bukan pada hadisnya. Hadisnya harus menjadi sumber hukum, tapi maksud gue tuh cara memahami hadis, cara memahami understandingnya itu. Dan salah satu dari satu pernyataan tadi hadis, gue memunculkan dua kelihatan. Kenapa harus dicelupin? Yang kedua,
Ya mungkin setelah dicelupin juga jangan diminum, jorok aja, beli lagi lah. Lo misalkan ada lalat masih penuh, lo celupin, udah beres kan, bang satu lagi kan begitu. Ya lo mau ini kalau ada, apalagi kalau lalatnya lalat hijau, tahu gak lalat hijau yang gede tuh, yang Hulek tuh biasanya Hah? hijau, lalat yang hulek. hulek kan, yang gede itu. Itu saya. Lalat tong sampah itu. Karena memang lalat pada prinsipnya tiba di ini, dia kan bukan kayak lebah, dia bukan kayak lebah, Dia emang nyari yang jorok-jorok. nyari yang jorok-jorok masuk ke air. Ya mungkin maksud gua tuh konsep lalat sekarang di kita dengan konsep lalat di Arab mungkin beda. Ya mungkin ya, gitu. Mungkin lalat yang disebutin itu apa kayak itu lalat itu? Itu sah. Jadi kenapa? Dari mana lo menemukan keliaran ya? Karena yang lo jokes imajinatif juga gitu. gitu. Ya kayak cerita semut lah ya, itu cerita semut. Ya janganlah itu nggak sensitif lah ya. Kenapa? Apaan sensitifnya? Yang semut. Ya kan itu imajinasi lu. Tapi jangan. Ntar ini cerita dari mana gitu. Apaan cerita di mana? Yang semut ketemu bukan salaman tapi nanya udah ketemu belum. Oh, aku pikir semut yang udah injak Nabi Sulaiman. Ini semut zaman Nabi Nuh. Iya. Jangan beda diceritain gitu. lah ya. Itu nggak usah lah. Itu mah obrolan tongkrongan aja. Nggak usah dipublikasikan. Begitu. Jadi ini cara Iya, memahami. karena apa ya? Ya kalau yang gua tahu ya lu membalut beberapa keilmuan itu ya pakai guyon-guyon itu, karena mungkin kalau gue mikirnya karena gue juga kan lumayan gede di tanah Sunda gitu kan, emang Sunda kan doyan guyon gitu. Nah pertanyaan gue selanjutnya, lu kan secara public speaking bagus nih. Sangat Cara- bagus. Apaan storytelling juga Ya. bagus. Lu Kenapa pernah nggak nggak sih masuk berpikir stand up? jadi stand up? Karena lu punya banyak materi misalnya. Itu. Jadi pertanyaannya kenapa lo gak ikut stand up gitu ya? Stand up komedian gitu. Lo gak mau jadi artis? Kan gak mesti jadi artis. Ya pasti itu salah satu tangga menuju ke tenaran. Enggak juga. Enggak, bagi gua pada akhirnya ya obrolan ini di forum-forum yang bukan di situ gitu loh. Ya maksud gua siapa orang yang masuk stand up kan you know lah gitu loh, bahwa dia tuh bukan untuk gagasan filsafat kayak lu misalnya. iya. Jadi memang salurannya aja beda. Iya, mereka keresahan akan duniawi. Kan tetap dari keresahan. Cuma maksud gue saluran dia saluran entertain. Kan entertain, pure entertain. Tapi gue mah nggak mau masuk ke entertain. Nggak. Lu mau ke jalur Ya gue pengen Keilmuan jalur gitu. ngajar keilmuan tapi dengan cara gue. Dengan cara gue. dengan keilmuan yang entertain mungkin. Bener kan? Betul. Dengan cara yang Kadang menggembirakan. kadang gini, dan lu pernah nggak sih ketemu dosen yang anjing nggak jelasnya bikin ngantuk, padahal dia pinter gitu. Ya banyak. Karena mungkin nggak entertain, dan lu ingin menjadi dosen yang entertain. Kayak gini lah ya, kayak gini. Karena gini, dan tapi lu mah kayak gini. Kayak di luar kan banyak tuh dosen-dosen entertain. Kalau gue lihat gitu ya, kayak di Amerika ketika lu belajar matematika biasanya dosennya ngedit misalkan kayak gitu. Itu kan entertain, Iya. bikin menarik. Dan lu mau menyentuh ranah itu nggak? Lo, Chan gini Chan. Enggak mau. Waktu KKN tuh semester 7 gua kan. Nggak tahu. Kita KKN tuh semester 6 apa 7? 6 akhir. Nah, KKN wajar dong ada program mengajar ya. Ah. Itu teman-teman gue gak ada yang sanggup itu ngajar SD. Ya, kita kan ngajar mahasiswa baru kalau di NDP kan, di forum-forum NDP itu. Itu ya selama 2 minggu terakhir anak SD kelas 1 kelas 2 gue materi atas tapi gue bungkus dengan cara gue gitu kan. Sampai maksud gue tuh gue menjadi guru waktu itu yang sangat disayangkan ketika perpisahan. Sayangkan kenapa lu sempat ngajar gua. Anjing. Otak gua jadi pada liar. Sama kayak Bang Imam ada. Bang Imam kan guru kan. Kan you know lah Bang Imam ya gitu lah. Berwibawa dan sebagainya. Tapi kalau ngajar gue yakin dia nggak begitu. Dia bicara ketika desain juga katanya banyak yang disayangkan. Iya. Tapi maksud gue tuh kan
dia mampu untuk menggunakan kemampuan itu di forum tertentu. Nggak semuanya. Nggak ada. Adil gitu lah, gitu ya. Iya. Setidaknya lu menempatkan kemampuan lu di tempat yang lu mau. Ya. Gue ngajar SD pernah. Ngajar SD. Singkat cerita deh, singkat cerita. Gue ngajar di pondok di masjid gede, di masjid gede. Pesantren Ramadan. Salahnya gue waktu itu, adik-adik kan antusias ya dengerin gue itu. Gue ini SMA SMP, pokoknya di masjid agung gitu, di masjid paling gede di pondok. Kiri kanan cewek cowok. Kebetulan si pengajar aslinya gak ada. Gue ambil forum kan, tes. Mic itu kan ada 2, sound itu, sound dalam sama sound luar kan. Iya. Nah, gue mencet yang dua-duanya. Iya. Jadi gue ngomongin masalah konsep ini, konsep tauhid, konsep keislaman ya, basic dari keislaman itu. Dengan cara gue, wah teman-teman tuh antusias gitu kan. Udah beres, gue kira baik-baik saja pak. Gue dipanggil sama ketua yayasan. Ngomong apa tadi? Dan lu baru menyadari kalau itu lu kepencet isunya keluar. Sampai waktu gua tuh salah satu kakaknya, jadi kakaknya yang gue ajar itu kan deket sama gua ya. Kang Dani katanya, kan udah kuliah waktu itu kan lagi liburan. Kang Dani iya katanya, ih manis seru ya katanya, kamu ngajar kok sampai segitunya. Chan, ini bisa kegintung kali. Dia ini gue ngajar, itu dia digintung gitu, kedengeran kegintung gitu kan. Dan dia menyimak gitu kan. Pertanyaanmu kenapa ya ketua yayasan itu nggak motong lu langsung? Apa jangan-jangan dia menikmati juga? Tapi menjaga wibawanya, jadi jangan gitu. Mungkin dia berpikir saat itu anak SMP SMA belum nyampe ke ke titik pola pikir lo kali ya. Iya. Betul. Tapi dia maksud gua lu nggak kemudian dihukum kan? Tetap ada apresiasi kan? Cuma maksud gue cara gue beda. Iya. Sampai gue tuh ya maaf waktu itu karena memang gue terlalu egois lah ya. Bahwa makanya gue selalu bilang ke orang-orang yang menganggap suatu budaya harus dirubah. Misalkan lo di salah satu daerah lo ya ada budaya patriarki gitu ya, matriarki atau apalah ya. Terus ada pihak luar ingin ini gak benar dan sebagainya. Tar dulu, tanya dulu mereka tuh udah berbudaya udah lama dan sebagainya. Lo ujug-ujug orang modern datang ke sini untuk ingin berubah dan sebagainya. Tar dulu, jangan-jangan mereka itu udah stabil dalam keadaan seperti itu. Justru kehadiran lo mengganggu. Nah memang gue juga waktu itu terlalu dini untuk langsung cara ngaji itu jangan begini. Sorogan diganti jadi diskusi gitu kira-kira apa. Kayak gitu kan cara-cara berpikir. Karena memang gue membawa konsep dari kampus. Tapi setelah gue ngobrol banyak sama kiai gitu, ya kiai gue sampai bilang gitu dan katanya akan hargai, tapi Dani hargain akan juga bahwa akan bukan gak suka diskusi dengan Dani, akan bukan berarti gak suka dengan cara Dani, cuma akan juga harus menjaga tatanan yang udah ada. Di situ pada akhirnya gue belajar tentang kebijaksanaan. Belum tentu apa yang kita katakan. Makanya gue kan selalu kalau ngaji ngisi NDP gue lihat dulu ini anak apa. Kalau anak kedokteran gitu, kemudian anak-anak yang eksak, gue gak bisa pakai pendekatan usuluddin tok gitu. Ya gue palingan ke anak kedokteran nanya dulu, lo ngapain beragama, apa yang selama ini lo rasain. Jadi ngobrol aja. Tapi ada di antara kita yang ke anak kedokteran, ke anak usuluddin, ke anak dirasat sama aja metodenya. Bahkan maksud gue tuh gue yang kalau gue gak tahu masalah dunia mereka, pada akhirnya gue ingin ngajak kepada apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami kalau mengisi-ngisi itu. Nah gue belajar kebijaksanaan pada akhirnya dari ajengan gue, dari kiai gue. Karena setelah lu melakukan kesalahan. Enggak kesalahan, gue bener, cuma gak bijak. Ngerti gak? Tidak semua yang kita anggap benar itu tepat. Sama lah ketika contoh lo lagi tidur sholat dengan dada yang keras. Dan dulu pelan-pelan aja, orang lagi belum sadar, kesadarannya belum ada. Lo pasti ngamuk. Ngajak sholat kan bener,
tapi nggak bijak. Pelan-pelan San, bangun, udah nih kasih susu dulu, nah, rokok gitu kan. Tapi itu tuh, ayo udah mau habis waktu gitu. Kan begitu kan. Jadi gue nggak salah, cuma gue nggak tepat. Orang-orang yang punya ide gagasan untuk merubah suatu keadaan itu nggak salah, Iya. cuma tepat atau tidak. Makanya kan bahwa kebijaksanaan itu di atas kebenaran, bahwa di atas Umar bin Khattab kan Al Faruq itu dia yang mampu membedakan mana yang benar mana yang salah, ya. Tapi di atas Umar bin Khattab itu masih ada Abu Bakar. Abu Bakar kan nggak setegas Umar bin Khattab, benar salah gitu. Kan tegas Umar bin Khattab. Sampai apa ya, gagah gitu Umar bin Khattab. Tapi nggak sebijaksana. Makanya kan orang yang bijaksana itu banyak diamnya, banyak mengalah, banyak mendengarkan. Tapi orang yang sekelas Umar bin Khattab kreatif pada akhirnya. Dia memberikan upaya inovasi-inovasi. Sholat tarawih jadi berjamaah, Al-Quran dibukukan. Kan itu Umar bin Khattab gitu. Daya ijtihadi dia. Memang kreatif gitu. Tapi orang bijaksana di atas itu. Makanya kan ilmu kebijaksanaan itu di atas ilmu kebenaran. Itu San. Serius ya? Nah emang serius kan lo orangnya. Baru sadar lo anjing. Dan lu sekarang versi lu lah ya. Lu udah mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Menurut lu aja. Jangan nanya gua, jangan nanya Ubed, jangan nanya Gilang. Gue tergantung konteks. Dikala konteks mengharuskan gua untuk gini aja, Ubed ngadu data sama gua. Ubed ya, gue kasih contoh Ubed aja ya. Ada orangnya. Ubed ngadu data sama gua. Ngeyel, denial. Gue berani habis-habisan di situ. Bahkan ayo ngotot-ngototan. Kita uraikan aja. Karena apa? Karena gue sampai bilang, Bed kata gue, kalau masalah pengetahuan dan sebagainya, kalau mau demonstratif, gue masih bisa bertanggung jawab. Bahkan gue marah Bed waktu itu ya, nada gue tinggi. Saat itu lu jadi Umar. Mengenapa? Karena bagaimanapun gue lagi berhadapan Ubed yang merasa jalan dia itu di atas jalan pembenaran gue. Ini udah nggak data tuh, gue harus mempertahankan argumentasi gue. Ke Ubed waktu itu. Bet, kalau dalam wilayah benar salah, gue egois kata gue. Nah, gitu. Kalau masalah benar salah gue egois. Keilmuan ya. Keilmuan. Bukan tauhid kan. Bukan. Tapi pada wilayah yang lain, gue lebih banyak dia. Yang gue dari sebagainya, jadi cari, lu bicara apa benar, tergantung konteksnya. Kalau mengharuskan gue, makanya kan gini, teman-teman biasanya teman-teman. Semisalkan ada orang Jikri lah ya, gitu. Jikri semisalkan waktu itu, wah enggak ini masalah perkaderan gitu ya kan, gue kan langsung gitu. Kok gue langsung bilang di sini, Jikri lo mau ngajarin perkaderan ke gue, ayo kita ngobrol perkaderan gitu kan gitu. Jadi kalau dalam wilayah sesuatu hal yang itu tuh udah pakem, udah ya lo harus tahu bahwa wilayah itu jangan mungkin gini, lo pengen debat sama gue ayo gitu. Tapi bisa gak sih bahwa gue sekali ngomong lo tinggal jalan aja supaya nggak ada perdebatan dan sebagainya. Mungkin kesannya adalah otoritatif, kesannya itu otoritatif, kesannya itu memaksa, nggak ada ruang dialog dan sebagainya. Cuma dalam waktu-waktu tertentu, waktu-waktu urgent yang nggak membutuhkan diskusi gitu, jangan dibuka dulu gitu. Biar nanti samalah seperti kehadiran Nabi Musa ke Nabi Khidir. Nabi Khidir tuh nggak sempat menjelaskan dulu. Lo diem lihat gua aja. Kalau lo membutuhkan jawaban sekarang, lo pikiran lo masih kacau. Dan gua bukan berarti gue lebih baik lo salahin aja sekarang. Ada kapal dibocorin, ada anak kecil dibunuh gitu kira-kira. Kemudian ada rumah reyot dibangun sama dia. Gitu. Pada akhirnya kan setelah beres semua dijelasin oleh Nabi Khidir. Meskipun pada prinsipnya Nabi Musa merasa bahwa ini Nabi Khidir salah, gue yang benar gitu. Nggak begini loh gitu. Lo ngapain kapal dibocorin? Lo ngapain tuh anak dibunuh gitu.
kan gitu. Ngapain itu rumah Jadi di dibangun? situ ada dua konteks kan, ada konteks kebenaran dan ada konteks kebijaksanaan. Orang yang bijaksana meskipun dituntut untuk menjelaskan tindakannya, dia diam aja. Sampai waktunya tiba dia harus menjelaskan jika dibutuhkan. Tapi sebenarnya orang bijaksana gak butuh penjelasan, gak butuh menjelaskan apa yang dia tindakan. Itu sih. Tapi gimana biar orang itu paham kalau lu nggak menjelaskan? Tidak semuanya harus kita jelaskan. Ya tapi kan gue mau tahu kenapa sih Dani nyuruh gue kayak gini. Emang kan ada kekepoan pasti kan. Yes. Tapi maksud Tapi gua kalau misalkan lu memposisikan Pada saat akhirnya gua nih. butuh jawaban tapi lu bersikap bijaksana, makanya gue selalu nanya ke teman-teman tuh begini. Lo butuh apa dari gue? Butuh diskusi? Apa butuh arahan? Datang kan gitu. Kalau butuh arahan atau butuh arahan plus diskusi gitu kira-kira. Kan harus sama gitu. Tapi kalau tadi di saat-saat urgen, di saat-saat itu taktis loh, udah taktis. Jangan dulu wilayah perdebatan. Tapi kalau luang, bang kenapa? Ya gue jelasin. Bla bla bla. Bahkan sejauh ini yang gue rasakan gitu, ketika gue selalu bilang begini bahwa ucapan gue, tindakan gue, pikiran gue harus mampu bisa mempertanggungjawabkan. Karena itu prinsip keimanan kan begitu. iya. Iqrar bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wa ta'malu bil arkan, kan itu keimanan aja harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gue selalu berprinsip di situ. Gue gak mungkin ngomong A, gue gak mungkin melakukan B, gue gak mungkin memikirkan C jika itu gak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Tapi maksud gue tuh, lo jalanin aja dulu, nanti gue jelasin. Berarti kan tetap harus lu jelaskan. Iya. Kadang ada tuh banyak yang ngeyel tadi. Iya. Yang harusnya lo gerak aja dulu. Gitu. Lah contohnya si Jikri itu. Ya si Jikri waktu itu ya. Si Jikri pada akhirnya tidak melakukan apa yang gue perintahkan. Waktu itu Jikri. Akhirnya ya dia juga nih sekunnya waktu itu. Lebih nurut sama gua. Ya, Jikri itu lebih nurut sama Ubed. Gak tau Ubed perintah itu atas rasionalitas atau emosional, gue gak tahu. Tapi gue kan ngitung. Gue gak mungkin ngarahin seseorang kalau gue gak ngitung. Ngitung apa? Yang ngitung tuh maksud gue tuh terukur. Jika A maka B, jika B maka C gitu. Iya itu. Kan cara reasoningnya main gitu. Akhirnya mereka yang ketempuh. Dia melakukan sesuatu hal. Gini, terkecuali lo gak minta arahan gue. Ya, lo silakan. Ini dia datang ke gua, minta arahan, gue arahin gini, dia gak nurut. Melakukan sesuatu hal yang mereka inginkan, ya silakan. Gue menghargai kebebasan lo. Tapi ingat konsekuensinya lo tanggung sendiri. Tapi sejauh ini cara berpikir gua tuh masih bisa dipertanggungjawabkan, perasaan gua. Buktiin aja nanti. Dia melakukan sesuatu hal yang di pikiran dia benar, gak ngikutin gua. Akhirnya setelah mereka melakukan itu, ya, mereka ngaku kok. Nyesel gak deh? Nyesel. Nah gue ketawa. Nah itu andalan. Nah gitu ya. Jadi dan gue salahnya gue waktu itu nggak ngejelasin gitu. Ya karena harusnya lu menjelaskan setelah dijalani. Karena urgent kan waktu itu. Sangat mendesak waktu itu. Iya. Gue Karena lu ingin apa, ya kayak Nabi Khidir tadi, ya yang urgent nanti aja gini, dulu. dalam pikiran gue tuh. Dalam pikiran gue tuh begini. Gue tuh selalu males. Gini, lo diskusi sama gue. Lo ngorek-ngorek cara berpikir gue. Tapi untuk tidak. Ngerasain gak sih lo? Orang ngobrol, diskusi sama lo, tapi untuk tidak gitu. Gue paling males. Gue udah tahu ini ujungnya orang nggak bakalan ngikutin gue gitu. Iya. Ngapain gue harus ngikutin? Ngejelasin. Nah, maksud gue tuh gue sampai pada wilayah memprediksi itu. Walaupun itu kan prediksi kan, gitu. Tebakan aja. Tapi gue naluri gue bermain di situ. Naluri gue bermain bahwa ini orang datang ke gue cuma untuk minta pembenaran untuk dia melakukan itu, bukan untuk dia minta pendapat gua dan dia melakukan apa yang gue omongin. Kayak gitu, ngerti ya? Dan makanya gue selalu males. Karena kan itu akumulasi dari karakter yang gue baca kan begitu. Karakternya begini, polanya begini gitu. Kan itu gampang banget dibaca itu. Cuma dia datang ke gua tuh untuk
gue membenarkan apa yang bakal lo lakuin, dan gue gak sepakat sebenarnya. Makanya jangan ini. Ubed sering lah itu nyaksiin itu sampai nangis dia. Jadi gue paling nggak mau berhadapan dengan orang yang dia datang untuk mengorek-korek cara berpikir gue, dan kemudian dia melakukan apa yang dia pikirkan gitu. Capek dong. Iya. Ngapain Sia-sia. harus lu jelasin? Kenapa harus jelasin? Tinggal kalau mau kayak gitu, lu jelasin cara lu, gak usah minta pendapat gua. Itu. Oke. Mak, gue jadi pendengar pada akhirnya. Iya. Gue jadi pendengar. Oh ribet, cara berpikir gue ribet. Nggak ribet sih sebenarnya. Cuma Sederhana, maksud gua, banyak disalahpahami. pola pikir gue itu tuh sederhana. Wah, gue pada akhirnya sampai dalam titik yang urgent ya, gitu, yang sangat penting gitu kan. Gue tuh paling nggak bisa mencerabut dua hal dalam diri orang. Pertama rasionalitas ya, yang kedua itu kehendak bebas. Gue selalu menghargai bahwa di dalam diri lo punya cara berpikir yang lo harus gue hargai gitu. Yang kedua tuh kehendak bebas lo yang harus gue hargai juga. Sampai karena tadi urgent, gue harus nunjuk Ubed waktu itu. Tapi dia Tiba-tiba jadi Bung Tomo dong. Nunjuk iya, mulu. kayak ada nayel gitu. Dan mending kalau tindakan mereka itu tidak berimbas kepada keluarga nama baik keluarga besar. Tapi kalau misalkan berimbas ke nama bawa orang gitu. Nah gue tuh ini mending kalau gerakan lo itu cuma efeknya itu buat lo. Cuma kalau efeknya itu buat yang lain, kena juga. Ya kan lo hidup tuh ada keluarga besar juga. Nggak hanya lo sebagai Isa, lo sebagai keluarga besar fisik gitu, dan keluarga besar Kasogi gitu kira-kira kan, dan sebagainya. Emang iya. Enggak, gue itu maksud gue tuh. Iya. Pada akhirnya gue sampai nunjuk Ubed. Enggak Ubed lah ya, ada selain Ubed gitu Ubed ya. Ubed mah diam aja waktu itu. Orang yang gue bela sih sebenarnya waktu itu Ubed. Begitu Chan. Oke. Itu pertanyaan dari kenapa lo punya pikiran-pikiran liar? Ya panjang ya penjelasannya. Itu makanya enak nanya kalau tuh dikit aja lu jelasin lama, jadi gue banyak diem. Karena itu lu menjabarkan yang menurut lu tadi rumit ya, biar mudah dipahami. Dan itu nggak apa-apa kan? Lo ngerasa gak sih, lo mungkin ya ingin menjelaskan sesuatu itu simpel. Lo punya ide cerita dan lo cukup cerita itu aja. Iya. Tapi gue gak bisa begitu San. Gue selalu ada pengetahuan bertingkat. Iya. Ini belum kelar, gue udah lompat ke sini. Belum kelar yang ini, gue lompat. Kalau orang nggak nyimak nggak bakal dapet. Iya. Dia ngomongin apa sih? Lompatnya ke situ. Makanya ngobrol sama lo itu harus benar-benar merhatiin. Kalau orang nggak nyimak, apaan sih? Dan gue nanya ini lu kemana-mana, kadang kan gitu. Dan lu tipikal orang yang kayak gitu. Kadang gue mau ngejelasin dulu, lu tuh kayak nggak apa ya? Gak fokus ya? Bukan gitu, dan lu tuh gemar nih menjabarkan semuanya kemana-mana dulu nih. Terus nanti lu bakal Balik ketemu lagi. intinya. Cuman kalau lu untuk menjelaskan orang, untuk kemana-mana langsung intinya lu nggak mau. Lu langsung intinya aja apa? Seringan lu gitu. Lu kalau nggak percaya lu tonton aja videonya. Sam, pertanyaannya bukan itu. Nah itu maksud gua. Ya itu kan pola pikir maksud gua ya. Gua punya hak buat bilang itu.